kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 2 Juni 2021. Sajian utama hari ini antara lain, jembatan Sungai Lengi rusak parah. Sengketa lahan warga dan perusahaan sawit terus berlanjut. Dan jangan lewatkan abon lele yang renyah dan menyehatkan. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Jembatan Sungai Lengi yang berada di Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, kondisinya rusak parah. Kerusakan jembatan dan jalan sebagai akses utama warga menuju perkebunan ini dikeluhkan warga. Jembatan Sungai Lengi, Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim ini merupakan akses utama warga dalam melakukan aktivitas sehari-hari, terutama mengangkut hasil perkebunan. Tak hanya warga, jembatan ini juga sering dilintasi kendaraan operasional pihak perusahaan dengan kapasitas melebihi tonase sehingga mengakibatkan kerusakan jalan dan jembatan. Saat ini jembatan Sungai Lengi mengalami kerusakan cukup parah sehingga menghambat aktivitas warga. Menurut warga, jembatan Sungai Lengi dibangun perusahaan pertambangan PT Huadian Bukit Asam Power sebagai akses untuk membawa alat-alat berat perusahaan. Sebelumnya terdapat jembatan lama yang dibangun tahun 1973 lalu. Sejak dialihkan, kondisi jalan dan pangkal jembatan sangat mengkhawatirkan. Warga berharap kerusakan jalan dan jembatan ini segera diperbaiki agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Dulunya bagus, jam begitu nih. Sekarang rusak, kejadian bangunan baru nih. Nah, jadi masyarakat di sini kemana pada ngadu? Kami ini jalan itu satu-satunya jalan yang harus diperbaiki inilah. Kasih jalan lain kan, kasih pilihan. Sedangkan perekonomian kami tergantung di sinilah. Pihak perusahaan tambang berjanji akan mendesain ulang pembangunan jembatan. Dari 4 jembatan yang dibangun mempunyai kontur tanah dan sungai berbeda. Informasi dari pemerintah desa ke saya, informasi itu belum ada. Cuman memang kawan-kawan teknikal, karena memang kita sering lalu lewat situ, kita sudah tahu dan sekarang ini memang sudah didesain gitu. Sudah benar-benar jangan sampai ini akan merugikan. Warga khawatir jika tidak segera diperbaiki, kerusakan jalan dan jembatan akan semakin parah dan mengancam perekonomian mereka. Dari Muara Enim, Edwin Shah Satria, iNews melaporkan. Sementara itu, sengketa lahan plasma warga dengan perusahaan perkebunan sawit di Dusun Sungai Antu, Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin terus berlanjut. Meski telah menurunkan tim nawacita Presiden, hingga kini nasib ratusan penerima plasma dari Koperasi Banyuasin Mandiri belum menemukan kejelasan. Menyikapi belum adanya kejelasan penerimaan plasma untuk masyarakat, meskipun telah sempat ditinjau Ketua Tim Nawacita Presiden Ruri Jumar Saef, ratusan warga yang tergabung dalam anggota dan pengurus Koperasi Banyuasin Mandiri melakukan rapat anggota tahunan di Dusun Sungai Antu, Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Di hadapan Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Banyuasin dan Ramil Talang Kelapa dan Kepala Desa setempat mengurus Koperasi Banyuasin Mandiri, meminta pemerintah mengambil langkah konkret dalam penyelesaian sengketa lahan plasma masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Cipta Lestari Sawit. Sengketa lahan dan penerima plasma masyarakat terjadi akibat adanya dualisme koperasi yang ada di Dusun Sungai Antu, Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago. Penerimaan plasma yang awalnya diberikan kepada Koperasi Banyuasin Mandiri justru diterima Koperasi Tapa Sukarsa dari perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Dinas Koprindang dan UMKM Banyuasin meminta dalam momen rapat anggota tahunan tahun buku 2020 agar pengurus Koperasi Banyuasin Mandiri melengkapi data keanggotaan sehingga nantinya dapat dilakukan verifikasi oleh dinas terkait. Sekarang saya serahkan dulu dengan pengurus koperasi untuk melakukan konsolidasi, baik itu dengan
pemerintah setempat, yaitu kepala desa atau dengan perusahaan yang mereka sebagai apalis. Nah, silakan konsultasi dulu. Apabila tidak terselesaikan, ya kami siap. Yang mana hal ini ternyata persoalannya tidak hanya menurut perusahaan yang bertindak selaku apalis bahwa plasma masyarakat itu sudah tidak ada lagi 2.336 hektar, akan tetapi hanya 1.336. Dan Kepala Desa Kuala Puntian, Hayadi, berharap sengketa plasma masyarakat yang dinaungi 2 koperasi di Dusun Sungai Antu dapat diselesaikan secara musyawarah dan seiring sejalan dalam bersama memajukan perekonomian masyarakat di Desa Kuala Puntian. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda melakukan sidak di kawasan rawan banjir di Kecamatan Kemuning. Fitrianti Agustinda memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang serta membersihkan drainase yang tersumbat hingga menyebabkan banjir. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda menyusuri beberapa titik yang menjadi langganan banjir, apalagi mengingat saat ini Kota Palembang tengah memasuki cuaca ekstrim. Di lokasi pertama, Jalan Madang, Lorong Damai, Kecamatan Kemuning, setelah dilakukan peninjauan, ditemukanlah pemicu banjir di kawasan ini, yakni terputusnya saluran drainase akibat belum mendapatkan kesepakatan dengan warga yang harus menghibahkan tanahnya untuk dibuat saluran. Sedangkan untuk di lokasi kedua, Jalan Pipareja, Kecamatan Kemuning, didapatkan pemicunya akibat sedimentasi serta penyempitan saluran dan adanya bangunan liar di atas saluran. Pemerintah Kota Palembang siap membongkar bangunan yang berdiri di atas saluran serta akan melaksanakan normalisasi kolam retensi. Kedua kawasan ini merupakan cekungan sehingga tempat bermuaranya air dari dataran yang lebih tinggi. Bertahun-tahun mengalami kesulitan masalah banjir dan hari ini kita coba menuntaskan. Tadi kita sudah mengevaluasi yang di Sekip Jaya, memang ada lahan warga yang memang harus dalam arti diteruskan salurannya. Kita sudah komunikasi dengan Pak Camat supaya nanti dikumpulkan sehingga ada kesepakatan antara warga untuk membuat saluran itu supaya diteruskan. Warga menyatakan selama ini permukiman mereka tergenang banjir saat musim hujan tiba dan berharap pemerintah Kota Palembang segera mengatasi persoalan banjir musiman yang dialami warga. Oh, banjirnya besar nih Pak. Bisa setengah pinggang kali jam. Ini sudah berapa lama nih banjir ini? Selama-lamanya. Udah puluhan tahun? Iya. Oh, sudah pernah ada apa tindakan dari pemerintah nggak? Belum, baru inilah Pak. Baru ini Pak datang sampai masuk biawak rumah Pak. Pemerintah Kota Palembang terus berupaya membebaskan warga dari ancaman banjir. Sejumlah bangunan liar yang berada di atas drainase sebagai salah satu penyebab banjir dibongkar paksa. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, program Food Estate Sumatera Selatan mulai dilaksanakan. Kick-off estate berlangsung di Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya di pabrik beras Desa Pegayut, Kecamatan Pemulutan. Launching kegiatan ini dihadiri langsung Menteri Pertanian RI Syahrul Yassin Limpo dan Gubernur Sumsel Hermanderu. Kick-off estate mulai terwujud di Provinsi Sumatera Selatan yang dimulai dari Kabupaten Ogan Ilir. Mentan Syahrul Yassin Limpo mengajak elemen pemerintah daerah termasuk kelompok tani berkomitmen melaksanakan food estate sebagai bukti semangat petani bela negeri. Syahrul Limpo menargetkan food akan menembus pasar ekspor serta menekan impor pangan di Indonesia. Menurut Mentan, pada tahun ini terutama saat lebaran gejolak harga hingga berujung impor masih bisa dikendalikan. Dalam sejarah 20 tahun terakhir, impor bisa ditekan seperti pada komoditas bawang putih hingga daging. Menurutnya, pertanian bukan hanya soal makan, namun ada ekonomi paling dasar di pedesaan yang memberi hidup rakyat keseluruhan termasuk saat pandemi sekarang ini. Sebagai dua sektor solusi, yakni kesehatan dan kecukupan kebutuhan makanan melalui ketersediaan pangan. Dengan sumber daya alam yang ada, artinya alam dan agroklimaks yang mendukung, untuk kita tingkatkan pada semua sektor yang ada. Begitu kuatnya keinginan Bapak Gubernur Sumatera Selatan dengan para bupati yang ada 5 daerah yang kita akan sikapi ke depan untuk memperkuat ketahanan pangan yang ada. Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu menyatakan program food estate membutuhkan kerja keras extraordinary, terutama bagi 5 daerah yakni Ogan Ilir,
Oku Timur, Oku Selatan, Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir. Hermanderu menuturkan Sumsel mencatat sebagai di antara 6 provinsi penyanggah pangan di Indonesia dan surplus untuk Sumsel harus dipertahankan dengan serius demi menjaga pangan bagi 273 juta penduduk Indonesia. Dengan tekad untuk menjaga pangan 273 juta warga Indonesia. Jadi bukan hanya untuk Sumatera Selatan. Karena kalau Sumatera Selatan sendiri sudah surplus. Sekarang kita harus menjadi penyangga pangannya di Indonesia ini. Usai meresmikan food estate, Gubernur Sumsel Hermanderu melakukan peluncuran ekspor buah kelapa ke negara Thailand di Palembang. Untuk tahap awal diekspor 5 kontainer buah kelapa yang berasal dari Kabupaten Banyuasin. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sejumlah akses jalan menuju desa di Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin rusak parah dan sulit dilintasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex mengucurkan dana hampir 15 miliar rupiah untuk membangun sejumlah akses jalan dan jembatan menuju desa melalui kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD. Sejumlah warga terlihat berjalan kaki melintas di jalan desa yang rusak parah. Bahkan salah satu pedagang keliling ini terpaksa melintasi tepi kebun warga yang belum memiliki akses jalan penghubung desa. Saat melintas, sebuah mobil tim Satgas TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD terjebak di jalan ekstrim, namun tak mematahkan semangat tim Satgas menuju lokasi. TNI Manunggal Masuk Desa merupakan salah satu program nyata TNI dan sangat menyentuh masyarakat. Di antaranya dengan membangun sejumlah akses jalan dan jembatan penghubung desa di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Setelah melakukan rapat bersama dengan pemerintah setempat dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang, sehingga Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex mengucurkan dana hampir 15 miliar rupiah untuk kegiatan TMMD Kodim 0401 di Musi Banyuasin. Komandan Kodim 0401 Letkol Faris Kurniawan menyatakan program TNI Manunggal Masuk Desa yang ke-111 tahun 2021 mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Akses menuju Kecamatan Lalan kita ketahui bersama saat ini kan kita harus melalui perkebunan. Bahkan dari Sekayu sampai ke Lalan sendiri itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 6 jam. Dan bahkan di Kecamatan Lalan itu tidak ada jalan yang menghubungkan antar desa. Yang ada itu hanya jalan setapak melewati semak belukar dan itu pun hanya bisa dilalui oleh roda 2, oleh sepeda motor. Seharusnya kegiatan TMMD yang ke-111 Kodim 0401 ini dikerjakan pada pertengahan bulan Juni 2021 hingga pertengahan Juli. Namun karena pembangunan yang besar, pihaknya melakukan pengerjaan lebih awal. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Abon lele yang renyah dan menyehatkan, saksikan beritanya sesaat lagi. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di jalinan kasihnya. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda babu.
Andika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Yayasan Jalinan Kasih bekerjasama dengan Smile Train menyelenggarakan operasi gratis sumbing bibir dan langitan. Untuk pendaftaran hubungi Sekretariat Yayasan Jalinan Kasih 021 3983 6962 atau 021 3909 103 atau 021 3902 120 atau 021 3913 013. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di seputar iNews Sumsel. Pemirsa, 1 dari 3 tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang berhasil ditangkap tim Reskrim Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Tersangka terpaksa dilumpuhkan polisi dengan timah panas di bagian kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Tersangka Abi tak bisa berkutik saat tim Reskrim Polsek Ilir Barat 1 Palembang melumpuhkannya dengan tembakan di bagian kaki karena berusaha kabur saat akan ditangkap di tempat kos kawasan Kancil Putih, Palembang. Tersangka terlibat pembunuhan terhadap seorang juru parkir di halaman KFC Demang Lebar Daun tahun 2017 lalu. Korban dikeroyok oleh 3 tersangka hingga akhirnya meninggal dunia. Kapolsek Ilir Barat 1 Palembang Kompol Roy Tambunan menyatakan saat dilakukan penggerebekan, tersangka berusaha kabur dengan meloncat dari lantai 2 rumah kos. Petugas kemudian memberikan tindakan tegas dengan menembak kaki tersangka. Polisi masih memburu 2 rekan tersangka yang terlibat aksi pengeroyokan hingga korban meninggal dunia, yakni Aji dan Febri. Keduanya diminta segera menyerahkan diri untuk mempermudah proses hukum. Untuk pelaku yang lain, masih ada 2 orang lagi, karena pada saat melaksanakan aksinya mereka bertiga dan sementara baru 1 dan dalam waktu dekat kami upayakan untuk mengembangkan kembali untuk 2 pelaku lainnya untuk bisa tertangkap. Usai mendapat perawatan medis akibat luka tembak petugas, tersangka langsung dibawa ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang guna diproses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat di masa pandemi, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang terus bertindak menekan angka kejahatan. Dalam 1 bulan terakhir, sebanyak 59 pelaku kejahatan berhasil diamankan. Sebanyak 59 pelaku kejahatan jalanan ini berhasil diamankan Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang. 59 pelaku kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Palembang ini merupakan hasil ungkap unit Reskrim Polrestabes Palembang selama 1 bulan untuk meringkus para pelaku. Dari 59 pelaku, 20 pelaku diantaranya pelaku kejahatan pidana tentang perlindungan anak dan perempuan dan penganiayaan berat. Sedangkan 39 lainnya adalah pelaku kejahatan pencurian, curanmor, curas, dan curat. Dari para tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti senjata tajam, sepeda motor, handphone, dan berangkas hasil kejahatan hingga alat yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Ada beberapa kasus yang kami ungkap selama 1 bulan 1 minggu ini, kurang lebih ada
43 perkara yang terjadi di Polrestabes Palembang. Sebagian besar masih didominasi oleh 3C, yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan juga curanmor. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berbeda dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun hingga 7 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Banyuasin berhasil mengolah panen ikan lele yang berlimpah menjadi makanan kemasan yang diberi label abon lele. Seperti apa proses pembuatan abon lele ini? Berikut liputannya. Rumah lele Atalah yang berada di Desa Talang Bulu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin ini dikelola seorang ibu rumah tangga, Suleha. Saat ini Suleha telah memiliki 47 kolam penangkaran ikan lele sebagai bahan baku utama produksi olahan industri rumah tangga berbahan utama ikan lele yang diberi nama abon lele. Proses pembuatan abon lele ini menggunakan ikan lele segar dengan berat antara 1 hingga 2 kg. Ikan lele diambil dari kolam sendiri sehingga terjamin kualitasnya. Pembuatan abon lele ini cukup sederhana. Setelah dipotong pada bagian atas kepala, kulit luar ikan lele dikelupas untuk dipisahkan dari daging utama, lalu dicuci bersih. Kemudian direbus selama 30 menit. Setelah matang, daging ikan lele dibersihkan dari duri. Setelah bersih, kemudian dicacah hingga hancur. Semua bumbu berupa kunyit, jahe, laos, bawang merah, bawang putih, dan bumbu lainnya dimasukkan ke dalam minyak goreng yang telah dipanaskan, lalu diaduk rata hingga tercium bau harum masakan. Lalu daging ikan lele digoreng hingga minyak mengering. Proses selanjutnya, daging lele kembali digoreng menggunakan minyak goreng yang baru yang telah dipanaskan dengan api sedang, lalu diaduk selama 10 menit atau hingga berwarna kecoklatan, angkat, lalu tiriskan. Berikutnya, daging dimasukkan ke dalam mesin pengering untuk membuang sisa-sisa minyak goreng. Langkah selanjutnya, daging yang telah dikeringkan kembali dicacah menggunakan mesin penghancur daging. Setelah semua proses ini dilalui, abon lele siap dikemas dan dipasarkan. Awalnya kita panen itu, lele kita dibeli dengan harga yang sangat murah, tidak sesuai dengan biaya kita dan operasional kita saat memeliharanya. Akhirnya kita ambil alternatif ya, ide-ide bagaimana cara meningkatkan nilai jual dari produk itu tadi. Nah, pemirsa, jika Anda penasaran dengan renyahnya abon lele yang menyehatkan ini, silahkan mencoba ya. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang hendak beraktivitas di luar rumah, selalu terapkan protokol kesehatan. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa.